Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik, kali ini kakak akan membahas tentang bilangan berpangkat part yang ke-8. Nah, part ke-8 ini kita akan mengerjakan atau menyederhanakan bilangan berpangkat ini dengan sangat kompleks ya. Soalnya itu sangat kompleks sekali, artinya pangkatannya kalau dilihat sangat rumit, tapi sebenarnya dalam pengerjaan itu cukup mudah asal adik-adik paham tentang sifat-sifatnya. Tapi sebelum kakak bahas nih, yang belum like dan subscribe, yuk kita like dan subscribe agar kakak tambah semangat dalam menjelaskan pelajaran-pelajaran tentang matematika, baik itu perpangkatan maupun materi yang lainnya. Adik-adik, kita simak yuk nomor pertama ini. Nomor 1 yaitu A negatif 2 B pangkat 3 ya. Ini juga per A pangkat 4 B pangkat 2. Nah, dipangkatkan dengan negatif 2 adik-adik ya. Dipangkatkan dengan negatif 2. Caranya cukup mudah. Kita harus memahami untuk sifat-sifat perpangkatan. Bila untuk pembagian nanti pangkatnya akan kita kurangkan. Contohnya seperti ini. Adik-adik ya. Kita simak yuk. Oke, di sini ada A pangkat negatif 2. Jadi kakak tulis ini A. Kita adik-adik ya, A pangkat negatif 2. Tuh. Oke. A pangkat negatif 2 ini dikurang. Jadi kalau pembagian pangkatnya dikurang dengan 4. Kita adik-adik. Oke ya. Lalu yang B-nya, B, kita adik-adik ya. B, di sini kan pangkatnya 3 adik-adik ya. Pangkatnya 3 maka dikurangkan dengan negatif 2 gitu, dikurangkan. Lalu dipangkatkan lagi dengan berapa adik-adik? Dipangkatkan dengan negatif 2. Oke, adik-adik, kita selesaikan untuk perpangkatannya. Di sini perpangkatnya ada negatif 2 sama negatif 4 ya. Jadi A-nya sama dengan, jadi ibaratnya kamu utang 2, utang lagi 4 sama dengan negatif 6. Kita adik-adik ya, negatif 6. Oke. Oke, kita lanjutkan lagi adik-adik. Di sini ada B-nya, di sini B, kakak tulis ini B. B-nya sini 3 dikurang gitu ya. 3 dikurang 2 sama dengan 1. Jadi nggak usah kita tulis pangkatnya 1, nggak usah ditulis. Nah, di sini negatif 2. Gitu adik-adik. Paham ya adik-adik ya? Oke, kita lanjutkan terus. Oke. Di sini baru kita kalikan adik-adik. Perhatikan di sini. Kita kalikan. Nih negatif 2 gitu ya. Negatif 2 dikali negatif 6. Jadi gitu adik-adik ya. 6 kali 2 kan sama dengan 12 kita adik-adik ya. Negatif ketemu negatif sama dengan positif. Wah, lanjut adik-adik di sini. B sini negatif 2. Sebenarnya ini kan pangkat 1 adik-adik ya. Berarti sama dengan berapa adik-adik? Negatif 2 dikali 1 sama dengan negatif 2. Kita adik-adik ya. Oke, baik adik-adik. Nah, perhatikan di sini. Di sini untuk perpangkatan itu nggak boleh ya. Nggak boleh ini dikali adik-adik ya. Nggak boleh pangkatnya negatif. Bagaimana caranya? Kita rubah menjadi positif. Nah, ini kakak hapus dulu untuk yang di dalam kurungnya. Perhatikan ya. Kakak hapus untuk yang di dalam kurung. Maaf kalau seandainya kameranya goyang. Oke, lanjut perhatikan di sini adik-adik. Di sini ada kakak pindahin ke sini A pangkat 12 ya kali B negatif 2. Nah, ini sebenarnya nggak boleh adik-adik. Maka bentuknya akan kita inikan. Kita jadikan pecahan. Kita jadikan pecahan yang pangkatnya tadi negatif menjadi positif. Contoh seperti ini. Ini 12. Nah, dikali sini kan kalau jadi pecahan, jadi gini 1 per B pangkat yang tadinya positif, yang tadinya negatif menjadi positif gitu. Kalikan A kali 1 sama dengan berapa adik-adik? Sama dengan A gitu ya, A pangkat 12 per B pangkat 2. Oke, jadinya pangkatnya positif dan ini untuk menyederhanakannya sudah selesai. Oke adik-adik, kita lanjut di soal nomor kedua. Perhatikan ya adik-adik, di sini ada 3 pangkat 2 dikali 5 pangkat 3 per 2 pangkat 2 dikali 3 dikali 5 pangkat 2 dipangkatkan dengan 3. Caranya cukup mudah, seperti sifat-sifat bilangan berpangkat, yaitu dengan karena pembagian kita harus mengurangi pangkatnya kita adik-adik ya. Oke, kakak buat di sini kurung dulu ya. Buat kakak buat kurung, di sini ada pernya adik-adik. Oke, di sini perhatikan, di sini 3 pangkat 2
gitu. 3 pangkat 2. Di sini kan sebenarnya berpangkat 1 adik-adik ya. Tuh, berpangkat 1. Jadi sebenarnya yang 3 pangkat 2 ini kita kurangkan dengan 1 ini. Tuh ya. Dengan kita kurangkan dengan 1. Karena pembagian maka pangkatnya dikurangkan. Lalu tinggal siapa adik-adik? Tinggal 5. Ini dikali dengan 5 pangkat 3. Gitu adik-adik ya. 5 pangkat 3. Di sini 5 pangkat 3 akan dikurangkan dengan ini adik-adik. Ya, dengan 5 pangkat 2. Pangkatnya dikurangkan. Gitu adik-adik ya. Dipangkatkan dengan 3. Di sini sisa siapa adik-adik? 2 pangkat 2. Kita adik-adik ya. Oke, kita ini dulu kita selesaikan yang di dalam kurung adik-adik ya. Jadi 3 itu 2 dikurang 1 sama dengan 1. Jadi nggak usah ditulis ya. Tidak usah ditulis. Lalu di sini 3 dikurang 2 sama dengan 5 pangkat 1. Mana pangkat 1? Jadi nggak usah ditulis adik-adik ya. Tidak perlu ditulis per. Di sini 2 pangkat 2. Nah, perhatikan di sini. Ini dipangkatkan lagi adik-adik. Pangkatkan berapa? Dengan 3. Nah, kalau sudah begini, sebenarnya dengan sifat perpangkatan yang sudah kalian pahami, cukup mudah. Jadi kalau ada pangkat dipangkatkan lagi, itu dikalikan. Ya, sebenarnya ini pangkat 1, ini pangkat 1, gitu adik-adik ya. Dan ini juga pangkat 2. Nanti kan kita kalikan. Contohnya gini. 3, sebenarnya kan 3 pangkat 1 nih. 3 kali 1 sama dengan 3 pangkat 3. Gitu adik-adik ya. Tuh, jadi 3 dikali 1 3 pangkat 3 per di sini kakak tulis di sini 5, di sini pangkat 1. Jadi 3 kali 1 sama dengan 5 pangkat 3 juga karena pangkatnya dikalikan. Lalu di sini 2 pangkat 2, 2-nya dipangkatkan ini lalu dikalikan. Jadi 3 kali 2 sama dengan berapa? 6. Berarti 2 pangkat 6. Nah, untuk menyederhanakan sebenarnya sih sampai sini sudah cukup adik-adik ya. Tetapi kalau adik-adik mau menjumlahkan boleh, silahkan jumlahkan. Oke, terima kasih adik-adik telah menyimak. Semoga adik-adik tambah pintar, semoga adik-adik ilmunya juga bisa ditularkan ke sahabat-sahabatnya. Tetap semangat belajar. Kakak tutup dengan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.